Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Muara sungai yang menyempit menjadi penyebab seringnya banjir di Ulakan, Padang Pariaman. Sejumlah santri dari Pasaman Barat akan melanjutkan studi ke Timur Tengah. Polisi kembali merazia lokasi penambangan emas tanpa izin di Pasaman Barat. Untuk menuju lokasi penambangan emas liar di Tombang Mudik dan Tombang Hilir Nagari Sinurui, petugas harus menempuh medan yang berat. Tim gabungan Polres Pasaman Barat bersama Ditreskrim Sus, Ditintelkam, dan Brimopolda Sumbar mesti mengeluarkan tenaga ekstra agar bisa sampai ke tempat yang dituju. Menggunakan sepeda motor trail, mendaki jalan perbukitan yang becek, hingga menyeberangi 2 sungai besar dan penuh bebatuan. Petugas juga mesti melewati jalan terjal serta jarak yang jauh dengan cuaca yang sering terjadi hujan. Bahkan 4 sepeda motor trail terpaksa ditinggal di perjalanan karena beratnya medan. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 6 km, sehingga tim menghabiskan 1 hari perjalanan untuk sampai ke lokasi penambangan. Tiba di lokasi, tim tidak menemukan seorang pun penambang maupun alat berat yang sedang bekerja. Hanya peralatan memasak serta mesin pompa air yang tertinggal dan dibiarkan tergeletak di lokasi tersebut. Diduga, para penambang sudah kabur sebelum petugas datang ke lokasi tersebut. Adapun yang kita cek hari ini ada 2 lokasi, yaitu di Tombang Hilir dan Tombang Mudik. Yang kita temukan sampai dengan saat ini, tadi kita bersama tim, kita menemukan bekas-bekas penambangan. Kemudian untuk aktivitas penambangan, seperti beberapa waktu yang lalu bersama tim Bareskrim, kita tidak menemukan alat berat maupun dompeng yang sedang bekerja. Begitu juga untuk kegiatan masyarakat, tidak ada orang yang berada di lokasi. Razia ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan polisi dalam bulan Mei ini. Sabtu 2 pekan lalu, polisi juga merazia kawasan ini. Razia tersebut juga tidak menemukan satupun pekerja tambang ataupun alat berat yang mereka gunakan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Calon haji Kabupaten Darmasraya yang berjumlah 228 orang mengikuti manasik haji di halaman kantor Kemenak Darmasraya. Calon haji Darmasraya ini sudah lengkap karena semuanya telah melunasi biaya ongkos naik haji. Ada beberapa orang yang batal berangkat karena alasan kesehatan dan digantikan oleh jemaah yang masuk daftar tunggu. Mereka melakukan manasik haji mulai dari tawaf, melempar jumrah, hingga melafalkan doa-doa yang sudah diajarkan dalam rangkaian kegiatan haji. Seorang calon jemaah mengaku sangat senang akhirnya bisa menunaikan rukun Islam kelima setelah menunggu lama. Saya sebenarnya tidak menyangka akan berangkat. Barangkali ini panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita suci itu adalah panggilan dari Yang Maha Kuasa, sehingga saya sebenarnya estimasi berangkat tahun 2026, tapi informasi yang saya dapat, saya adalah jemaah tambahan yang berhak melunasi, akhirnya diberangkatkan. Menurut Kepala Kemenak Darmasraya, seluruh calon haji telah melunasi biaya haji tambahan. Kabupaten Darmasraya yang sudah melunasi itu adalah sebanyak 228 orang, termasuk itu jemaah cadangan
sebanyak 11 orang, dan alhamdulillah dari pada umumnya mereka melunasi walaupun ada kenaikan biaya itu karena begitu besar harapan daripada jamaah saya untuk bisa menunaikan ibadah haji di Makkah Mukarramah. Calon haji Dharmasraya tahun ini tergabung dalam kloter 13. Mereka rutin mengikuti manasik haji menjelang keberangkatan. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Santri tak hanya belajar soal agama, tapi juga belajar seni dan budaya. Buku puisi yang dibagikan santri ini merupakan karyanya sendiri. Buku tersebut berjudul Antologi Puisi Suluh Nagari dan Kumpulan Cerpen Suluh. Dua buku ini dibagikan dalam acara perpisahan dan wisuda angkatan ke-27 Pondok Pesantren Darussalam, Pinaga. Dari 35 santri yang diwisuda, 6 siswa diantaranya lulus dan akan melanjutkan studi di Timur Tengah. 4 orang santri kini tengah mengikuti bimbingan untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Dari 6 orang santri tersebut, 1 orang lulus di Universitas Darul Ulum Asy-Syariah, Hudaidah Yaman. 2 santri lainnya lulus di Universitas Al-Azhar Mesir, dan 3 orang santri lulus di salah satu universitas di Libanon. Menurut pimpinan Ponpes Darussalam Pinaga, setiap tahunnya santri yang berprestasi berkesempatan melanjutkan studi di luar negeri. Insya Allah akan menyusul tambahan ini beberapa orang lagi. Untuk masa depannya, tentu kita mengenai situasi keadaan kemajuan dunia harus kita imbangi dengan agama, sekuat tenaga supaya menjadi bekal untuk ulama-ulama nantinya sepeninggal kita yang tua-tua ini. Insya Allah mereka nanti kita yakin percaya akan berjuang sepeninggal kita nantinya untuk melanjutkan visi misi agama masa depan. Syarat untuk lulus banyak. Yang pertama yaitu ilmu dan kitab Nahwu Shoroh dan langsung pertama sekali bahasa Arab. Jadi diterima itu seperti perasaannya. Alhamdulillah sangat senang, bahagia, bangga menjadi anak Darussalam. Salah satu syarat bisa melanjutkan studi ke Timur Tengah, santri haruslah bisa berbahasa Arab dan paham Al-Quran. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.